Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalvinia Wijaya. Kalian bisa panggil saya Zalvi. Saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta jurusan akuntansi angkatan 2020. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai UI atau UX dalam bisnis digital. Nah, video ini saya buat dikarenakan sebagai bentuk pengerjaan tugas saya terhadap mata kuliah bisnis digital. Nah, oleh karena itu, yang saya hormati kepada Ibu Afni selaku dosen mata kuliah bisnis digital. Nah, jadi di video kali ini kan saya akan menjelaskan mengenai UI atau UX dalam bisnis digital. Tapi kalau saya menjelaskan terkait itu saja, itu kurang memahamkan. Maka dari itu, agar kalian bisa lebih paham, agar kita semua bisa menyerap informasi mengenai UI ataupun UX ini, jadi saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ke pembahasan kasus yang akan kita bahas pada video kali ini, saya akan juga menjelaskan mengenai UI ataupun UX lebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, UI itu ataupun user interface itu merupakan tampilan sebuah aplikasi ataupun website. Nah, di sini juga UI juga biasanya diartikan sebagai penjembatan antara komputer dengan penggunanya. Dimana kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya UI, pengguna itu bisa paham apa yang dimaksud dengan komputer. Nah, selanjutnya juga akan kita pelajari tentang UX. Nah, apa itu UX? UX atau User Experience merupakan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi ataupun website. Nah, dari situ kita ketahui secara singkatnya UI itu merupakan tampilannya, sedangkan kalau UX itu adalah pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalian paham belum? Nah, kalau belum paham, ada secara singkatnya lagi kita buat contoh lain. Kayak misal kalau kita ingin membuat bangunan. Nah, kita membuat bangunan, otomatis hal yang ingin pertama kali dilakukan itu apa? Nah, membuat desain interiornya, kayak arsitekturnya gimana, desainnya, ruangan ini untuk ruang makan, ruangan ini untuk apa. Nah, di situ yang dinamakan dengan UX. Nah, kalau misalnya dalam komputer UX, tapi kalau misalnya dalam bangunan itu adalah sebagai arsitekturnya. Nah, kalau misalnya UI-nya apa? UI-nya itu kalau misalnya kita buat bangunan, ruang-ruangnya udah ada nih, dipoles dengan kayak dikasih cat, kayak dikasih hiasan-hiasan lainnya. Nah, di situ, nah kalau di dalam komputer itu disebut dengan UI. Tapi kalau misalnya dalam bangunan, dalam ilmu seperti itu disebut sebagai dekorasinya. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan UI, apa yang dimaksud dengan UX. Lalu kita akan masuk ke pembahasan kasusnya. Nah, di sini kasusnya terdapat sebuah perusahaan yaitu PT PNM, yaitu Permodalan Nasional Madani. Nah, di poster yang saya tunjukkan ini merupakan hasil dari ringkasan yang ada di PT tersebut, yang telah dilakukan oleh PT tersebut ya. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu lebih dalamnya lagi, kalian bisa baca di scan yang tersedia. Ini kan tinggal scan barcode yang ada di poster ini saja ya. Oke. Dan lalu selanjutnya, nah kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya itu yaitu ketika ada nih sebuah PT, ini PT PNM yang tadi itu. Nah, itu tuh memiliki aplikasi. Nah, aplikasinya itu ya ini adalah PNM Digi Karyawan. Nah, pada suatu saat perusahaan itu melakukan observasi ataupun wawancara kepada karyawan-karyawannya. Nah, dari hasil observasi dan wawancara tersebut didapatlah hasil bahwa ternyata para pengguna aplikasi di karyawan itu kurang puas ataupun ada ketidaknyamanan saat menggunakan aplikasi ini. Nah, dari situlah berarti para pemilik perusahaan itu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi Digi Karyawan ini.
Maka dilakukanlah desain UI atau UX aplikasi PNM bagi karyawan dengan menggunakan metode design thinking. Nah, sebelum kita lanjut nih, apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Apa sih kasus-kasus ini, bahas apa aja? Nah, kita akan menganalisis SWOT dulu. Sebagaimana ya, kalau orang tuh kalau misalnya akan melakukan apa, kita harus tahu SWOT-nya dulu. Nah, dari hasil SWOT yang telah dilakukan itu ada beberapa hasilnya, yaitu yang pertama adalah stretch, yaitu adanya efisien penggunaan meningkat. Lalu yang kedua tuh ada weakness, itu adalah ketergantungan pada tampilan yang lama. Lalu yang ketiga itu adalah opportunities, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu yang keempat adalah threat atau persaingan aplikasi serupa dan tuntutan adaptasi teknologi. Nah, di sini kan tadi kan kita menggunakan metode design thinking. Lalu apa sih metode design thinking? Nah, jadi metode design thinking itu merupakan metode yang pendekatan yang berfokus pada penggunanya. Nah, di sini juga metode itu paling sering digunakan dalam penciptaan UI atau UX dalam perusahaan membuat aplikasi gitu ya, teman-teman. Nah, metode thinking itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada empathies, lalu yang kedua ada define, lalu yang ketiga ada ideate, yang ketiga ada prototype, dan yang kelima ada text. Oke, jadi kita lanjut ke penjelasan dari setiap tahapan-tahapan metode design thinking tadi ya. Nah, yang pertama tadi saya sudah bilang ada empathies. Nah, di sini tuh dimana pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang dilakukan oleh perusahaan ini ada 2 cara. Yang pertama ada wawancara, dan yang kedua dengan cara kuesioner. Nah, yang kedua ini ada tahapan define, di mana tahapan ini merupakan tahapan mengidentifikasi masalah. Nah, jadi kan tadi kan sebelumnya kita mendapatkan nih informasi-informasi yang dapat dari hasil empathies tadi, yaitu dengan cara wawancara dan kuesioner. Lalu diidentifikasilah masalah ini. Masalahnya termasuk masalah apa? Nah, itu. Nah, jadi di DVI ini merupakan mengidentifikasi masalah. Lalu selanjutnya kita lanjut ke tahapan ketiga. Di tahapan ketiga ini disebut dengan ideate, atau disebut juga tahapan ini tuh kayak ide-ide gitu. Nah, di sini tuh tahapan yang sangat penting, karena di ideate ini tuh kayak kita tuh berfokus untuk menghasilkan ide-ide dan juga solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan yang telah diidentifikasi di 2 tahapan sebelumnya ini ya. Nah, jadi di ideate itu kayak, oh ini ada masalah kita dapatkan ini, kita harus bisa menyelesaikannya dengan ini. Itu jadi solusi ataupun ide-ide yang dimunculkan yang ada ya. Jadi di sini tuh ada 2 cara, ada 2 tahapan yang dilakukan pada proses ini. Yaitu yang pertama adalah HMW atau How Make We. Lalu yang kedua itu ada Solution Ideas, untuk merumuskan ide-ide yang tadi itu. Terdapat 2 cara yang tadi ya. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang keempat atau prototipe. Nah, di tahapan ini tuh dikenal sebagai kayak menguji aspek-aspek tertentu dari solusi desain. Nah, jadi kan kayak tadi kan mungkin udah dapatkan solusi-solusi yang dari tahapan sebelumnya ini kan. Nah, di prototipe ini dimana ini adalah pengujian aspek-aspek tertentu dari solusi yang diselesaikan tadi. Jadi itu lanjutannya kayak solusinya udah dikasih ini diuji di prototipe ini ya. Di prototipe ini tuh ada 2 cara teman-teman ternyata. Nah, di sini tuh menggunakan 2 tahap, yaitu low fidelity wireframe dan high fidelity wireframe tuh ya. Nah, di sini menggunakan 2 cara yang tadi. Perbedaannya itu apa antara low dan high tadi? Nah, kalau yang low itu cuma kayak mungkin dasarnya. Lalu yang di high ini itu kayak lebih dalam lagi pembahasannya, itu kurang lebihnya seperti itulah setelah singkatnya ya teman-teman. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah tes. Nah, di situ berarti pengujian akan solusi desain tadi kan udah diuji nih. Berarti kita meminta feedback dari karyawan, dari pengguna-pengguna yang tadi itu. Nah, kalau udah selesai kan kita otomatis minta feedback untuk apa? Evaluasi otomatis. Kayak melihat dia hasilnya bagus atau tidak gitu kan.
Nah, dari hasil tes yang sudah dilakukan tadi itu, kita menghasilkan skor atau SUS, skornya itu sebesar 80,5. Yang berarti apa? Yang berarti para pengguna sudah merasa lebih baik, sudah merasa puas dengan hasil yang sudah kita buat dari UI dan UX tadi, redesign tadi ya. Jadi, hasil ini adalah hasil yang positif, jadi hasilnya baik. Jadi, banyak orang yang suka gitu kan, jadi adalah realisasinya berhasil gitu teman-teman. Tentunya dari keberhasilan itu tuh kita kayak melihat, ini kok bisa dianggap berhasil, kenapa? Karena ini teman-teman, jadi kita tuh mendapat hasil yang baik. Ada beberapa hasil, yang salah satunya itu yang pertama tuh absensi yang optimal, yang dioptimalisasikan. Kemarin kan juga di sebelum itu dibilang kalau absennya itu ternyata agak susah gitu ya teman-teman. Nah di sini itu lebih baik. Lalu juga ada transaksi saldo Diki yang lebih cepat. Terus layanan digital karyawannya juga lebih baik. Kayak kemarin tadi kan ada masalah, kalau kalian sudah scan tadi kan kalian baca itu tuh ada permasalahan terkait dimana para karyawan itu kayak susah untuk mengajukan cuti, susah untuk mengambil mengambil uang di sini, terus mengambil informasi dari sini, terus membosankan juga, banyak sekali kekurangannya. Nah, dengan adanya UI dan UX itu kayak memperbaiki semua tampilan itu, dan akhirnya para karyawan, para pengguna aplikasi PNM di karyawan ini puas. Nah, itu adalah hasil tujuan dari redesign UI atau UX ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekilas hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Dari tadi saya kan hanya menjelaskan tentang UI dan UX. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa UI dan UX itu saat ini sangat penting dalam dunia bisnis digitalan. Kalau saya contohnya seperti Shopee, itu juga menggunakan UI ataupun UX teman-teman, bahkan hampir semua aplikasi. Nah, maka dari itu marilah kita bisa mempelajari hal itu, sehingga ilmu-ilmu yang kita punya itu bisa berguna, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak zonk dan juga bisa memberikan kenyamanan pada orang lain. Oke teman-teman, sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.